warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi Abu Dujana dengan pohon kurma. Pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang sahabat Nabi yang sangat taat kepada agama dan nabinya Muhammad SAW. Dia adalah Abu Dujana. Abu Dujana selalu menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh agamanya, yaitu Islam. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama Nabi, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa oleh Nabi Muhammad. Ketika selesai sholat pada suatu ketika, Nabi meminta penjelasan Abu Dujana. Nabi bertanya, "Hai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang ingin kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu berburu-buru pulang? Ada apa?" Abu Dujana menjawab, saya punya satu alasan ya Rasulullah. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin tertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut berjatuhan di halaman rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga yang tak berpunya, anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saya takut saat anak kami bangun, apa yang dia dapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya dan memakannya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan ke pemiliknya. Suatu saat kami pernah agak terlambat pulang. Saya menemukan anak saya yang sudah terlanjur makan kurma. Hasil temuannya, mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sudah mengunyahnya. Kurma basah di dalam mulutnya yang ia pungut di bawah tanah tepat di rumah kami. Mengetahui itu, Abu Dujana pun memasukkan jari-jari tangannya ke mulut anaknya itu dan dia keluarkan apapun yang ada di mulut anaknya. Abu Dujana berkata pada anaknya, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku lalu menangis, kedua matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Pandangan mata Nabi Muhammad pun langsung berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulia mulai berderai begitu deras. Nabi Muhammad pun kemudian mencoba mencari tahu siapa pemilik pohon kurma tersebut. Sahabat Nabi Muhammad SAW menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Lalu Nabi memanggil pemilik pohon kurma tersebut untuk bertemunya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, bisakah jika aku minta kamu jual pohon kurma yang kamu miliki itu? Nabi Muhammad akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari
gambrut berwarna biru disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Tapi orang munafik itu menolak tawaran Nabi Muhammad. Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan dia berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari pohon kurma milik Pak Fulan yang lebih bagus jenisnya." Si munafik pun langsung menyetujuinya. Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya kepada Abu Dujannah. Nabi Muhammad pun bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung ganti untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main, begitu pula Abu Dujannah. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, si laki-laki munafik itu pun pulang dan menceritakan kisahnya yang baru saja terjadi kepada istrinya. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pangkaran rumahku. Aku tetap yang akan memakannya, dan buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita Abu Dujannah." Malam yang saat si munafik tidur dan terbangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Dan si munafik pun berkeheranan. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Abu Dujannah adalah kita harus menjaga diri dan keluarga dari makanan haram yang bukan milik kita, sesusah apapun hidup kita, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.